Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrotulisa Fitri dengan NIM 501119014, kelas 3D Ekonomi Syariah, akan menjelaskan podcast tentang manajemen risiko untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah manajemen risiko. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya ambil materi ini dari jurnal akuntansi multiparadigma dengan tema podcast yaitu satu best practice atau praktik terbaik dalam manajemen risiko. Praktik terbaik yang saya pilih yaitu IRM atau Enterprise Risk Management. Kenapa saya pilih IRM ini? Karena menurut saya mudah untuk dipahami dan dapat membantu sebuah perusahaan dalam mengolah risikonya. Karena Enterprise Risk Management merupakan suatu strategi atau planning yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengolah semua risiko perusahaan. Jadi, IRM ini pada dasarnya merupakan rangkaian untuk meminimalisir tingkat risiko sampai batas yang dapat diterima. Sebenarnya bukan untuk sepenuhnya dihindari atau dihapuskan risiko tersebut, namun dengan adanya IRM ini, maka risiko dapat dikelola sehingga dapat diminimalisir dan diramalkan. Oleh karena itu, IRM memiliki peran penting karena merupakan proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko dari sebuah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian pada perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pengungkapan IRM ini yaitu ukuran perusahaan. Dikarenakan semakin besar suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi, baik itu risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penekanan pengungkapan IRM akan lebih tinggi. Adapun manfaat dari IRM yaitu lebih dengan memberikan informasi yang lebih tentang profil risiko perusahaan. Hal ini karena outsider lebih cenderung mengalami kesulitan dalam menilai kekuatan dan risiko keuangan perusahaan yang sangat finansial dan kompleks. Adanya IRM memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi secara finansial dan non-finansial kepada pihak luar tentang profil risiko dan juga berfungsi sebagai sinyal komitmen mereka untuk manajemen risiko. Yang terakhir yaitu tujuan IRM ini dirancang yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama strategi. Ini adalah tujuan tingkat tinggi untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua yaitu operasional, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pelaporan. Pelaporan ini dapat dipercaya. Dan yang keempat yaitu ketaatan atau kepatuhan, yaitu ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.